lihat ke atas lemari, tapi terus aku kayak ya itu energinya kayak bertolak belakang sama aku, jadinya kayak aku nggak bisa lihat, jadi kayak aku nggak jadi teriak, langsung turun kayak gitu. Dan emang apa kayaknya dari keluarganya si ayam sih ya. Kalau benar cerita kalian pernah lihat penampakan, kenapa sampai sekarang aku gak sekalipun pernah begitu? Kalian mengkarang cerita ya? Gak gitu dong konsepnya. Kalau aku pernah trending satu di YouTube, belum tentu YouTuber lain juga pernah kan? Ini bukan pengalaman yang bisa dirasakan semua orang. Daripada kau ngotot kalau aku pembohong, kita dengar aja cerita teman kita. Dia gak pernah bohong dari lahir. Rumah mewah, tak layak huni. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang dialami oleh seluruh keluarga, bahkan warga sekitar rumah tersebut. Kita sebut rumah itu adalah rumah Bapak Ali. Rumah yang dibangun di atas lahan luas yang terjual murah karena rumornya sumur di lahan tersebut bekas tempat orang bunuh diri. Sebelum dibangun rumah besar dan mewah milik Pak Ali, lahan tersebut dimiliki oleh 3 bersaudara yang saling menyepakati harga jual tanah yang sangat murah. Ini kita jual murah ya Pak, saudara saya juga udah sepakat. Dikarenakan Pak Ali memang berkeinginan membangun rumah untuk keluarganya, tanpa berpikir panjang Pak Ali membeli lahan tersebut. Lahan tersebut sangatlah rimbun dan gelap hingga pembangunan awal dimulai. Satu rumah pemilik lahan sebelumnya dirobohkan, menyisakan satu rumah tua yang akan digunakan sebagai rumah khusus tukang kebun dan keluarga nantinya. Pembangunan berjalan lancar, hingga 2 kuli bangunan jatuh dari atap rumah yang dibangun. Semua menganggap ini adalah kecelakaan kerja biasa. Namun hingga 3 kuli bangunan terjatuh barulah beberapa dari mereka menyadari bahwa ini ada yang salah. Beberapa hari kemudian Pak Ali mengambil tindakan dengan menanyakan terkait pembangunan rumah tersebut kepada seorang ustadz di Banyuwangi. Alangkah mengejutkannya, ustadz tersebut memperingati bahwa penghuni di sana cukup terganggu. 3 kuli membuang air kecil sembarangan, penunggu di sana marah. Ustadz dari Banyuwangi itu pun meminta kuli yang jatuh untuk meminum air dari sumur sebelah rumah lawas yang tidak dihancurkan. Akhirnya 3 kuli pun membaik meski satu di antaranya mengalami kelumpuhan fatal. Singkat cerita, rumah pun sudah siap dihuni. Pak Ali membawa keluarga kecilnya pindah ke rumah tersebut. Perlahan sejak kepindahan mereka, gangguan makhluk gaib pun terus terjadi. Berawal dari suara lirih seorang wanita menyerupai ibu mertua Pak Ali memanggil nama istrinya. Suara anak-anak bermain di ruang keluarga yang kebetulan masih kosong dari perabotan, jendela yang diketuk juga tidak berhenti setiap malamnya. Hal ini bukan hanya dialami Pak Ali dan Bu Siti, namun juga anak-anak, sampai asisten rumah tangga. Batu kerikil yang jatuh dari langit-langit kamar yang mengenai Pak Ali dan istrinya juga kerap kali terjadi. Seringnya teror mistis yang terus terjadi membuat tak satupun asisten rumah tangga bertahan lebih dari seminggu bekerja. Lambat laun, keluarga Pak Ali pun mulai terbiasa dan mengabaikannya. Sebagai ikhtiar untuk menjauhkan keluarga dari teror yang terus-menerus terjadi, Pak Ali mengundang warga untuk melakukan pengajian di rumahnya. Telah memberikan kelimpahan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Namun semua itu terasa nihil. Justru setelah pengajian rutin digelar, teror makhluk gaib bukan hanya mengganggu secara emosional melainkan fisik. Suatu hari, di rumah Pak Ali ramai mengundang anak-anak TK untuk mengadakan syukuran ulang tahun anaknya yang ketiga. Seperti yang kita tahu, anak-anak pasti gemar berlarian dan bermain tak peduli akan membuat kebisingan atau tidak. Namun naasnya, setelah saling bertabrakan saat berlarian, 2 anak mengalami kebocoran pada kepalanya dengan luka yang sangat dalam. Hal itu menuai kejanggalan. Karena
Tak mungkin jika hanya bertabrakan, dua orang anak harus mengalami luka yang sangat dalam dan membutuhkan banyak jahitan di kepalanya. Kemudian, cerita yang sangat mengganggu adalah ketika anak keempat Pak Ali yang masih bayi berpindah ketika tidur. Sangat tidak mungkin seorang bayi dapat berpindah dengan sendirinya. Sebagai kerja keras melindungi keluarganya, Pak Ali kembali mendatangi Ustadz Banyuwangi. Tanpa Pak Ali bercerita apa-apa, Ustadz tersebut seakan paham dan langsung meminta Pak Ali untuk menyiapkan 1 ekor ayam kampung dengan 2 gelas kopi untuk didoakan sebagai selamatan rumah. Lalu Ustadz tersebut mengatakan, Nggak usah takut, Li. Mereka cuma mau berkenalan sama kamu, keluargamu, dan semua yang ada di rumah. Ditulis oleh anak ketiga Pak Ali untuk berbagi cerita dengan teman ngopi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita teman ngopi selanjutnya. Selamat tidur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita keluarga Pak Ali. Cerita kalian mau diceritain. Hahaha, barengan ngomongnya. Yang kompak.